Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Fatimah Ahmad Anurjana. Saya biasa dipanggil Fatimah. Saya berasal dari mahasiswa program studi psikologi Universitas Teknologi Yogyakarta. Saya berasal dari Kota Wonogiri, namun saya di Yogyakarta tinggal di Trini, di belakang kampus sih tempatnya. Terus berbicara mengenai aktivitas sehari-hari saat ini, terutama saat pandemi, aktivitas saya seperti biasa aja. Dari bulan Maret semenjak ada kasus COVID yang masuk ke Indonesia, saya beserta teman-teman saya mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap mengikuti kegiatan belajar, namun dengan sistem lain, yaitu daring. Menurut saya lumayan agak menarik ya daring itu. Ada yang membosankan mungkin karena saking lamanya, tapi jika kita bisa mengcoping itu semua menjadi asik juga sih. Terus selain itu, biasanya kan kita penat tuh, kuliah terus gitu kan. Nah, saya juga mengikuti kegiatan non-akademik. Salah satunya sampai hari ini, saya tetap aktif dalam organisasi Paduan Suara Mahasiswa Universitas Teknologi Yogyakarta. Kenapa saya mengikuti organisasi tersebut? Karena dengan bernyanyi, itu sedikit mengurangi stres. Bertemu teman-teman, bercanda, tawa, itu sangat mengasihkan bagi saya. Kemudian berbicara tentang kelebihan yang saya miliki. Sebenarnya saya nggak tahu ya untuk menilai kelebihan diri sendiri, kekurangan diri sendiri. Tapi akan saya coba ya. Nah, kelebihan saya di bidang perilaku ya. Perilaku saya itu mungkin saya tipe orang yang kayak gimana ya, mudah simpatik, empati kayak gitu, peduli sama orang. Apalagi ketika melihat orang sedang kesusahan. Karena seringkali seringkali merasakan jika saya di posisi itu sering nggak tega gitu, kebawa ke perasaan seperti itu. Jadi kayak ketika kita mau gimana sama orang, selalu memposisikan pada diri saya sendiri. Ketika saya di posisi orang tersebut, apakah saya bisa? Apakah saya mampu? Seperti itu. Terus di bidang kompetensi, saya tipikal orang yang mudah bergaul. Tidak menunggu orang harus menyapa saya dulu, tapi saya biasa juga menyapa dia terlebih dahulu. Karena apa? Saya nggak bisa. Misal nih, saya sedang duduk di sebuah stasiun, saya sendirian. Di samping saya ada orang, saya nggak nyaman dengan situasi diem aja. Nggak terlalu nyaman. Jadi saya mungkin memulai untuk pertama, mau kemana kak? Oh ya, perkenalkan saya Fatimah. Saya dari ini, seperti ini, nah seperti itu. Kemudian peluang karir nih. Berbicara mengenai peluang karir yang sesuai dengan diri saya, yaitu ya ini. Ketika saya sudah masuki di jurusan psikologi, karir ke depan saya tentunya ingin bekerja di bidang passion saya di psikologi. Karena apa? Saya sudah kurang lebih 4 tahun mengikuti perkuliahan psikologi, dan itu menurut saya menarik. Dan menurut saya peluang pekerjaan di bidang psikologi itu sangat luas. Mau menjadi HRD bisa, mau bekerja di psikologi klinis di rumah sakit, nah itu juga bisa. Mau di bidang forensik bisa. Nah, ini peluang kerja yang saya harapkan ke depannya setelah saya lulus. Nah, itu karena menjadi tanggung jawab terbaru setelah nanti saya lulus dari perkuliahan. Seperti itu. Terus berbicara tentang tipe minat karir yang paling sesuai dengan diri saya sendiri. Sebetulnya saya paling hobi di bidang pertanian atau berwirausaha lah. Itu menurut saya paling menyenangkan. Karena saya tipikal orang yang nggak suka bekerja di bawah tuntutan perusahaan atau di bawah naungan orang. Saya tidak terlalu suka karena seperti dituntut. Kita kayak punya deadline, harus kayak gini. Jadi menurut saya paling suka yaitu di bidang pertanian atau atau menjadi seorang wirausaha. Terus kenapa saya suka di bidang pertanian? Karena menurut saya gini, jarang sekali anak muda itu yang suka di bidang tersebut. Dan kedepannya gimana tentang perkebunan di Indonesia? Padahal Indonesia itu salah satunya termasuk paru-paru dunia yang menghasilkan oksigen yang paling terbagus di dunia. Dan saya ingin menyadarkan bahwa penghijauan itu sangat penting itu. Pertanian itu sangat penting. Gimana caranya kita bisa makan, mengolah hasil pangan dari hasil kita sendiri, nggak impor lagi. Karena impor paling terbesar itu adalah di bagian pangan. Seperti itu. Terus berbicara mengenai target profesi, jelas banget.
setelah ini saya lulus, saya akan bekerja di bidang psikologi, karena saya ingin bertanggung jawab apakah ilmu yang sudah saya embani selama perkuliahan saya ingin buktikan kepada orang tua terkhususnya. Setelah itu nanti ketika saya sudah bekerja, merasa udah capek, saya pengen mempunyai usaha tersendiri. Jadi cita-cita paling setelah nanti target ya, saya punya target tidak lebih dari 40 tahun saya sudah selesai bekerja sama orang lain dan saya ingin menjadi seorang wirausaha sendiri, seperti itu. Dan yang terakhir teman-teman, perlu saya sampaikan, gimana sih strategi dan upaya untuk mencapai target itu tersendiri. Sebetulnya setiap orang itu punya target sendiri-sendiri, punya strategi sendiri-sendiri, karena untuk mengembangkan atau motivasi diri sendiri itu bukan kebanyakan nggak dari orang lain, ya dari diri kita sendiri. Percuma orang lain ayo semangat tapi kita nggak mau bangun, ya kan? Nah, ya itulah, setiap orang punya strategi masing-masing. Strategi menurut saya jelas. Yang pertama itu adalah usaha. Karena saya selalu percaya kita tidak akan pernah mencapai tujuan kita kalau kita nggak pernah namanya mencoba. Kayak pepatah mengatakan itu, gagal itu awal dari keberhasilan. Banyak sekali yang orang itu gagal dulu sekarang menjadi orang yang sukses, kayak Jack Ma, Bob Sadino, banyak sekali. Itu perlu kita contoh seperti itu. Mereka nggak mulus-mulus saja kok jalannya, tapi mereka nggak pernah namanya patah semangat. Itulah usaha sebetulnya. Dan pasti suatu saat nanti usaha yang pernah kita jalani itu tidak akan pernah mengkhianati hasil kita. Hasil tidak pernah mengkhianati proses panjang kita. Pasti akan membuahkan hasil yang manis. Seperti itu. Selanjutnya yang paling penting juga menurut saya adalah dukungan dari orang sekeliling kita. Paling utama adalah keluarga. Karena dari mana kita itu dari keluarga, semuanya dari keluarga. Teman, kerabat itu sangat mendukung kita. Ketika kita sudah bersemangat nih memotivasi diri kita, dan orang di sekeliling kita juga memotivasi kita akan lebih semangat. Yang terakhir adalah menurut saya adalah ikhtiar sih, dalam artian doa juga. Semua hasil kerja keras kita tidak akan ada hasilnya jika kita tidak mendekatkan diri kita dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Karena sejujurnya dan apapun pekerjaan kita itu akan kembali lagi, yang semua yang mengatur itu adalah yang Maha Kuasa. Jadi buat teman-teman, ketika kalian ingin meraih mimpi kalian, pertama jangan lupa yang namanya usaha, kedua adalah dukungan dari orang sekeliling kita, dan yang terakhir adalah kita kembali ke Maha Yang Kuasa. Itu strategi dari saya, semoga bermanfaat dan sukses untuk kita semua. Bye.